Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Nalasena Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Bad Boy Season 2 Bab 81. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Dengan mudahnya, mobil Yulia dan Andika masuk ke dalam halaman rumah, melewati gerbang tinggi menjulang itu. Sementara Arsy dan Juan harus berhadapan dengan petugas keamanan terlebih dahulu. Saya juga ada perlu sama Pak Haryono, Pak. Tolong izinkan saya masuk. Arsy memohon. Petugas keamanan itu menatap curiga pada Arsy. Selama ini majikannya tidak pernah berurusan dengan anak kemarin sore seperti Arsy. Maaf nih ya, tapi Pak Haryono tidak menerima sembarang tamu. Setidaknya harus membuat janji terlebih dahulu. Apalagi jika akhir pekan begini. Ini adalah waktu beliau beristirahat bersama keluarga. Tapi mobil tadi bisa masuk. Itu juga kan tamu. Betul, itu memang tamu yang sudah membuat janji. Arsy hopeless. Sulit sekali menemui orang penting seperti Haryono. Juan sedang memutar otak agar bisa membantu istrinya menuntaskan rasa penasaran. Tolong sampaikan sama majikan Anda, Pak. Sebentar saja. Arsy masih memohon. Tidak bisa, maaf sekali. Arsy membalik badan menghadap Juan dengan wajah yang lesu. Ternyata ini emang gak gampang. Orang penting gak bisa ketemu sembarang sama orang gak penting, Bang. Arsy mengeluh. Dia kesal sekaligus kecewa. Mungkin kita bisa minta bantuan Papa. Pikir Juan yang sudah tak bisa mencari cara lain. Bantuan Papa siapa? Papa Diaksa maksudnya. Tanya Arsy tak mengerti. Iya. Kok Bang John bisa kepikiran begitu? Kita ke rumah dulu. Minta nomor Papa sama Bi Yayan. Mungkin aja Papa kenal sama pejabat songong ini. Kata John lalu mengajak Arsy untuk pergi dari sana. Papa kamu pasti gak akan ngerti situasi ini, Bang. Kita lihat aja nanti. Demi membantu Arsy, John menyampingkan rasa gengsinya untuk memulai kembali menghubungi sang papa. John yakin kalau Diaksa akan membantu jika tahu apa masalah Arsy saat ini. Walaupun kasus itu sudah ditutup bertahun-tahun lalu, tapi Arsy memiliki hak untuk mengetahui kejelasan kasus itu. Diaksa sudah membuka hatinya untuk Arsy. John yakin kalau Diaksa bisa membantu, malah hanya sekedar membantu Arsy bertemu dengan sang pejabat. Sementara itu di dalam rumah megah itu, nama baik kita tidak akan tersentuh oleh kasus yang sudah lama ditutup. Kenapa kita harus merasa terancam seperti ini? Anak itu tidak memiliki kekuatan hukum. Dia juga tidak tahu apa-apa. Yulia dan Andika hanya menyimak perkataan Haryono. Sejujurnya, saya juga kaget ketemu dengan dia. Saya kira anak dan istri almarhum Surya sudah pindah keluar kota. Ternyata masih ada di kota ini. Kring-kring. Ponsel Haryono berdering. Nomor baru yang tidak ia ketahui muncul di layar. Dan itu nomor yang dipakai oleh seorang yang ada di luar negeri. Haryono tidak lantas menjawab. Dia mencoba menebak siapa orang yang menghubunginya saat itu. Tampaknya di hari libur begini pun, Anda masih sangat sibuk. Saya tidak mengenal nomor ini. Siapa kira-kira? Begitu dering, telepon berhenti. Suatu pesan kemudian masuk, masih dari nomor yang sama. Apa kabar Pak Har? Ini saya Diaksa, tetangga jauh Anda. Barulah Haryono ngeh begitu tahu kalau itu adalah Diaksa. Salah satu rekan pejabat yang juga merupakan tetangga terhalang beberapa blok dari rumahnya. Sepertinya Diaksa dan Haryono saling mengenal.
Tak sia-sia John menyampingkan rasa gengsinya untuk memanfaatkan papanya demi kepentingan Archie. Oh, ternyata Pak Adiaksa. Haryana tampak lega dan welcome dengan pesan dari Pak Adiaksa. Pak Adiaksa? Tanya Yulia merasa asing. Ya, beliau ini konsulat yang bertugas di Kanada. Kebetulan juga kediamannya masih di sini, hanya berbeda blok saja dengan saya. Haryana membalas pesan biasa dengan santai sambil meladeni obrolan tamunya. Apa kabar Pak? Minal aidin wal faizin. Lebaran tahun ini kita tidak sempat bertemu. Setelah mendapat balasan, Adiaksa kembali menelpon agar bisa lebih mudah mengutarakan maksudnya. Kring, kali ini Haryono tidak menunggu lama untuk mengangkat telepon itu sebab dia sudah mengetahui siapa orang yang menelponnya. Sebentar ya, kata Haryono pada Yulia dan Andika. Silahkan Pak. Haryono mengangkat panggilan telepon dari Adiaksa. Sepertinya walaupun mereka tidak pernah bekerja di dalam satu instansi yang sama, tapi mereka cukup saling mengenal baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai kaget loh saya menerima panggilan masuk dari nomor luar. Bla bla bla. Haryana berbincang hangat. Sepertinya sebelum mengatakan maksudnya, Adiaksa sedikit berbasa-basi terlebih dahulu. Yulia dan Andika tidak mengganggu dan mereka menunggu sambil mencicipi suguhan minuman di meja. Benarkah putra Anda di depan gerbang rumah saya? Haryana terlihat kebingungan mendengar apa yang dikatakan oleh Adiaksa. Iya, betul. Dia ingin meminta waktu Anda sebentar. Maaf kalau Anda saya lancang sekali. Tapi dia menelpon saya barusan dan minta bantuan saya untuk minta waktu Anda sebentar. Haryana melayangkan pandangan ke arah pintu gerbang yang tertutup itu. Dia tidak mengetahui siapa yang di luar sana. Haryana memang mengenal Adiaksa, tapi sepertinya tidak mengenal siapa anaknya Adiaksa. Saya akan mempersilahkan dia masuk. Jangan cemas, Pak. Terima kasih banyak ya. Maaf mengganggu waktu santai Anda. Jika anak saya macam-macam dengan Anda bisa hubungi saya langsung. Itu masih menjadi teka-teki bagi Haryono. Dia tidak tahu dan tidak mengerti kenapa ada anak muda yang tidak ia kenal ingin meminta waktunya. Siapa dan mau apa? Baik Pak dan bla bla bla. Setelah selesai berbasa-basi dan mengetahui maksudnya, Adiaksa mengakhiri obrolan itu. Setelahnya Haryono memeriksa security untuk mempersilahkan tamu yang menunggu di luar sana untuk masuk. Karena Haryono tahu tamu yang menunggu di luar itu adalah anaknya Adiaksa. Tidak akan menyangka kalau itu adalah Archie sama sekali. Apa keberadaan kami akan mengganggu kepentingan Anda dengan tamu Anda yang ini, Pak? Tanya Yulia menjadi canggung. Saya tidak tahu pasti, tapi katanya itu adalah anaknya Pak Adiaksa. Saya pun tidak tahu siapa dan tujuannya apa anaknya Pak Adiaksa ingin menemui saya. Selang beberapa menit, pintu gerbang terbuka dan Juan serta Arsi dengan berjalan kaki tanpa sepeda motor mereka. Juan meninggalkan sepeda motor di luar gerbang. Yulia dan Andika juga Haryono kompak terkejut melihat kemunculan dua anak muda yang mulai meresahkan hati mereka. Haryono tidak menyangka kalau anak lelaki yang menemani Archie sebagai anak mantan anak buahnya yang ia jebak dalam kasus besar bertahun-tahun yang lalu adalah anak dari Adiaksa yang ia kenal baik sebagai orang terpandang. Mereka gak cukup mengenal aku, tapi mereka sangat mengenal almarhum ayah. Ucap Archie penuh emosi dan matanya menatap lurus ke arah orang-orang yang diduga terlibat dalam kasus korupsi sang ayah. Kamu boleh mengeluarkan semua unek-unek kamu. Let it out. Abang akan jadi tema kamu kalau sesuatu yang buruk terjadi nanti. Semangati Juan. Juan tidak mencoba menenangkan, tapi Juan malah mendukung Archie mengeluarkan unek-unek di dalam hatinya. Langkah demi langkah terus mereka pacu, sampai mereka tiba di sebuah pendopo nyaman tempat Haryono, Yulia, dan Andika duduk berbincang di sana. Kalian? Haryono sangat ingat kalau Archie dan John adalah orang yang menghampiri depan rumah Yulia kemarin. Terima kasih sudah mengizinkan kami untuk masuk,
kata Arsy. Juan berdiri tegak memejang mata elang untuk melindungi istrinya. Juan sangat siap ada nanti sesuatu yang buruk terjadi. Haryono menggulirkan matanya pada Juan, dan dia baru bisa menyimpulkan kalau Juan adalah anak dari Adiaksa. Sungguh, Haryono tidak menyangkanya. Jadi kamu adalah anak Pak Adiaksa, orang yang menelpon pada Pak Haryono barusan tadi? Tanya Yulia pada Juan. Iya, jawab Juan dengan tegas. Haryono tidak banyak bicara dan seakan melihat bayang sosok Surya di dalam diri Arsy. Ada rasa terancam dan ketakutannya yang sembunyi di balik sikap tenangnya. Saya tahu Anda adalah orang yang sangat sibuk. Waktu luang Anda bahkan terlalu berharga untuk menerima tamu gak penting seperti saya. Tapi izinkan saya bertanya sesuatu. Saya yakin Anda di sini tahu tentang apa yang ingin saya tanyakan ini. Arsy memulai maksud hatinya. Tak ada yang menyahut. Orang yang Arsy tuju hanya dia membisu. Tidak memperhatikan Arsy, tapi pasti telinga mereka mendengar apa yang Arsy katakan. Saya tahu kalau almarhum ayah saya salah dan itu sudah terbukti di pengadilan. Saya tahu itu. Saya ingat itu. Tapi adakah yang tahu siapa saja yang terlibat? Saya merasa tuduhan suap ratusan miliar itu bukan hanya kesalahan almarhum ayah saya. Adakah yang mencuci tangan di dalam kasus itu? Saya perlu tahu supaya semua kesalahan tidak selalu dilimpahkan kepada beliau seorang. Arsy melanjutkan. Dia to the point dan mengatakan ganjala di dalam hatinya. Ayah kamu terbukti bersalah. Kamu mencari pembenaran apa lagi? Untuk apa lagi? Ayah kamu sudah gak ada. Urusan kamu menutup rapat aibnya. Doakan dia agar diampuni segala dosa-dosanya. Kenapa kamu malah mengungkitnya seperti ini? Yulia terpancing dan menanggapi perkataan Arsy. Tapi yang saya yakin yang terlibat bukan cuma ayah saya dan segelintir orang yang dikambing hitamkan. Benar kan? Saya yakin masih ada orang yang layak untuk disalahkan. Suara Arsy meninggi karena tersulut dengan perkataan Yulia. Jaga bicara kamu ya. Turunkan nada bicara kamu. Kamu lagi bicara sama orang tua. Di mana attitude kamu? Yulia menunjuk Arsy tapi Andika segera menenangkan. Tante jangan nunjuk-nunjuk begitu. Kenapa tante tersinggung? Apa tante merasa terancam dengan perkataan istri saya? Juan ikut menyambar dengan mata berapi-api. Yulia mengalah dan diam saat Juan bicara. Yulia menganggap kalau backingan Juan cukup kuat, yaitu ayahnya yang juga merupakan seorang pejabat cukup penting di pemerintahan. Sudah, duduklah dulu. Saya persilahkan kamu untuk duduk tenang dan bicara baik-baik. Tolong hargai saya sebagai tuan rumah. Bisa. Terangkan Haryono, dia menekan sedikit arogansinya setelah tahu siapa Juan. Tidak seperti kemarin saat dirinya bahkan tidak sudi melirik ke arah Juan dan Arsy. Saya gak bisa lama-lama. Saya cuma minta, andai ada yang tahu seberapa besar keterlibatan ayah saya dalam kasus korupsi itu, tolong katakan kalau ayah saya bukan dalangnya. Itu saja. Arsy agak memohon. Walaupun ayahnya telah tiada, walaupun kasus itu sudah lama ditutup, tapi Arsy masih ingin mengusahakan sedikit martabat yang masih bisa diselamatkan. Walaupun terkesan naif, tapi maksud Arsy tak lain dan tak bukan adalah ingin sedikit membersihkan nama mendiang ayahnya. Itu saja. Yulia mematapkan hati untuk menyahut. Maaf ya, maaf kalau saya terkesan kasar. Tapi sadarlah, apa yang kamu lakukan ini seperti sedang menggali bangkai ayah kamu sendiri. Untuk apa kau masih mengungkitnya? Apa kamu tidak percaya dengan kompetensi para penyidik, para jaksa dan hakim? Kamu tidak percaya dengan hukum yang sudah ditegakkan? Kamu gak mau mengakui kalau kehidupan lama kamu adalah bersumber dari transaksi ilegal ayah kamu? Lihatlah, masih beruntung kamu masih bisa melanjutkan hidup kamu sekarang. Coba kamu tanya sama ibu kamu. Dia mengetahui semuanya. Kenapa kamu malah memojokkan kami dengan
Yang nggak tahu apa-apa. Sikap kamu ini bisa kami tuntut sebagai tindakan kurang menyenangkan. Yulia kembali agresif dan benar-benar menyahut perkataan Arsy. Bukan jawaban seperti itu yang Arsy mau. Tapi secara tidak langsung, Juan merasa kalau Yulia merasa terancam dengan kemunculan Arsy. Dia panik, dia takut, dia merasa terancam. Berarti dia tahu dan dia terlibat. Pikir Juan dengan tatapan mata super tajam ke arah Yulia. Kamu teriak kencang seperti itu juga semuanya gak akan mengubah keadaan. Gak akan mengubah kenyataan. Orang-orang yang tersinggung akan menuntut balik pada kamu. Pikirkan itu. Ucap Haryono kali ini. Dia bicara lebih tenang karena menghargai keberadaan Juan. Saya gak akan menuntut siapapun, Pak. Saya cuma mau tahu kebenaran. Itu saja. Semua fakta di pengadilan itu valid. Apalagi yang mau kamu urus. Harusnya kamu ikhlas dan merenung. Doakan yang terbaik buat ayah kamu. Pembelaan semacam ini tidak akan menyelamatkan ayah kamu dari vonis. Tapi semua kesalahannya sudah diampuni. Sebaiknya kamu tidak mengungkitnya lagi. Apa yang menjadi dasar kamu datang ke sini dan bicarakan ini dengan saya? Kalau harus jujur, saya tersinggung dengan sikap kamu ini. Haryono masih cukup tenang. Arsy kalah dengan ketenangan Haryono. Arsy tak memiliki kata-kata lagi. Di saat kekuatannya melemah, Arsy pun menangis mengingat ayahnya. Tidak ada seorang pun yang mengerti apa yang ingin Arsy perjuangkan saat ini. Semua orang menganggap sikap Arsy ini sangat berlebihan dan tindakannya sangat percuma. Jangan nangis. Kalau kamu nangis, kamu kalah sayang. Juan mencoba menguatkan. Arsy menggelengkan kepalanya menutup wajahnya. Aku gak bisa bicara sama mereka. Mereka gak peduli sama perasaanku. Walaupun mereka tahu, mereka kan tetap pura-pura gak tahu. Kita emang gak punya bukti. Tapi perasaan kamu lebih tenang kan sekarang? Iya, seenggaknya beban pikiranku berkurang setelah bertemu dan mengutarakan apa yang ada di pikiranku selama ini. Kamu udah membela hak mendiang ayah. Biarkan sisanya Tuhan yang selesaikan. Semuanya akan terungkap di waktu yang tepat. Gak akan ada yang bisa disembunyikan lagi. Arsy merasa lebih tenang sekarang. Juan bicara sangat lembut dan penuh perhatian pada Arsy sehingga Haryono, Yulia dan Andika hanya bisa menontonnya tanpa tahu apa yang keduanya bicarakan. Andika tahu kalau istrinya merasa terancam dengan sosok Arsy. Andika pun membisikkan sesuatu pada Yulia. Tenang sayang, dia lemah, dia bukan ancaman untuk kita. Yulia diam saja dan menganggap Arsy sebagai ancaman di dalam hidupnya. Udah merasa lebih baik kan? Kita pulang sekarang. Tanya Juan sambil mengelus-ngelus punggung Arsy. Iya, Bang Juan aja yang pamit ya. Aku gak mau bicara lagi sama mereka. Juan melirik ke arah Haryono, Yulia dan Andika dengan wajah dingin. Tak ada rasa respek sedikit pun. Semoga papa saya tahu sesuatu. Terima kasih untuk waktunya. Permisi. Juan sudah pamit. Setelah itu dia merangkul Arsy untuk memutarkan langkah mereka meninggalkan kediaman tuan pejabat. Seorang konsulat mana ada tahu urusan orang-orang di dalam negeri? Beda instansi pula. Dia pikir geretakan seperti itu bisa menggetarkan kami, Yulia bicara dengan sinisme. Untung Juan dan Arsy sudah semakin jauh, sehingga ucapannya tidak terdengar oleh siapapun kecuali oleh suaminya. Jangan begitu, Yul. Berhenti meremehkan orang. Kita berdoa saja semoga nama baik kita tetap terjaga, tak tersentuh oleh kasus itu. Andika memperingatkan. Sementara Haryono merasa gusar dan tidak tenang semeninggalkan Juan dan Arsy. Pertemuan yang singkat itu sudah usai. Setidaknya Arsy sudah berani mengungkapkan kecurigaannya, walaupun ia belum tahu apakah itu akan memperbaiki nama baik ayahnya atau tidak sama sekali. Arsy lelah dengan drama yang telah terjadi. Dia berpegang erat pada Juan dan menyandarkan kepalanya ke punggung Juan. Arsy takut jatuh karena tiba-tiba kepalanya pusing dan tak tertahankan.
Kamu baik-baik aja kan? Tanya Joan sambil memegangi tangan Arsy yang melingkar di perutnya. Aku pengen cepat-cepat sampai di rumah, jawab Arsy pelan. Tahan ya, sebentar lagi kita sampai rumah. Arsy tidak menjawab lagi. Dia hanya ingin segera sampai di rumah. John mengerti kalau emosi Arsy cukup terkuras. Pasti itu membuat tubuhnya sedikit melemah. John pun menambah kecepatan memanfaatkan kebolehannya mengendalikan kendaraan roda 2 di jalan raya seperti di lintas balapan tanpa menyampingkan keselamatan istrinya. 10 menit kemudian mereka sampai dan itu 15 menit lebih cepat dari jarak waktu yang seharusnya mereka tempuh. Arsy turun lebih dulu lalu melepas helmnya. Arsy meletakkan helmnya di teras rumah dan berdiri terpaku beberapa saat sambil memegangi kepalanya. Ci, Joan semakin cemas. Wajah Arsy seketika memucat dan ketika Joan sudah standby berdiri dekatnya, tiba-tiba Arsy ambruk sebelum sempat menjawab Joan. Untung saja Joan segera sigap menopangnya sebelum jatuh tergeletak di tanah. Sayang, kamu kenapa? Joan jadi panik sendiri. Joan melihat ke sekitar dan mencoba mencari bantuan. Joan tak tahu apa yang terjadi pada Arsy. Joan sungguh sangat panik menghadapi situasi itu. Dan bersambung. Sampai bertemu di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum. Selamat menunaikan ibadah puasa ya di hari pertama bagi yang menunaikan ibadah puasa. Bye.